jantung tentunya, kardio ya. Nah ini kalau nggak salah kan kita punya SKS praktek ya. Karena EKG ini kalau nggak dilakukan praktek baik itu untuk pelaksanaan atau apa namanya interpretasi gelombang EKG-nya agak susah nanti kalau cuman di Zoom. Si pennya siapa ya? Iya Bapak, mohon izin menjawab. Si pennya Hmm. ada saya sama Indah Pak. Hmm. Ini untuk prakteknya kapan ya kira-kira bisa? Ya, kapan? Siapa Indah ya si pennya? Kapan bisa dilakukan prakteknya? Indah suaranya nggak ada, Indah. Di unmute dulu. Masih nggak kedengeran dah. Oh, mic-nya mungkin nggak usah pakai hands free mungkin biar kedengeran. Nggak kedengeran kita. Ya udah nanti kita bicara setelah materi aja ya. Indah kalau nanti mau nyampaikan sesuatu pakai nggak usah pakai apa namanya earphone, kayaknya mic-nya nggak berfungsi bagus. Kita mulai aja ya. EKG ini salah satu pemeriksaan non invasif yang kita bisa gunakan ya sebagai pemeriksaan penunjang khususnya untuk kasus-kasus jantung ya. Tentunya kita sebagai fisioterapi harus setidak-tidaknya tahu ya, gitu, tahu, paham untuk gimana gambaran-gambaran normal dan yang berbahaya. Nah, itu yang penting. Kita kalau tahu impairment-nya harus tahu normalnya. Oke, bisa dilihat layar screen Bapak. Terlihat, Pak. Ya, oke. Nah, EKG sendiri pengertiannya itu adalah ilmu yang mempelajari aktivitas sadapan listrik ya, tapi dia sadapan listrik di permukaan tubuh ya, superficial. Jadi tidak melakukan invasif ke dalam tubuh, cuma ditempel-tempel aja ya, menggunakan elektrode ya. Sedangkan gambarannya elektrokardiogram itu merupakan gambaran aktivitas listrik jantung ya. Di sini kita bisa lihat ada dua ukuran ya. Yang pertama ukuran voltasenya atau besaran arusnya ya, tegangan arus, dan yang kedua itu adalah durasi atau waktu perambatan arusnya. Nah, di sini kita bisa lihat apakah terjadi kinerja yang normal atau ada impairment atau abnormalitas dari kerja listrik jantung ya. Tentunya pemeriksaan EKG ini tidak bisa dijadikan patokan gold standard satu-satunya ya. Karena kita memeriksa hanya sadapan listrik yang superficial, yang tidak pasti mencerminkan apa yang jadi kinerja jantung itu sendiri. Jadi apa namanya pemeriksaan penunjang lainnya masih dibutuhkan untuk pemeriksaan
yang lebih lanjut kalau seandainya ada kecurigaan ke arah mana. Tapi sebagai deteksi awal EKG cukup baik dan efektif, murah juga. Sadapan EKG sendiri itu ada apa namanya beberapa jenis ya, ada yang standarnya ada 12 lead ya atau 12 sadapan, ada 3 sadapan bipolar ya, lead 1 2 3 kalau kalian itu nanti kita lakukan praktik di EKG itu ada sadapan 1 2 3 ya. Lalu yang berikutnya itu sadapan AVR, AVL, dan AVF. Ini adalah apa namanya sadapan arus yang diperkuat ya, augmented voltage right, augmented voltage left, dan augmented voltage feed. Nah ini apa namanya arah vektor sadapan garis arus ya, dan sadapan chest lead ya yang satu P1, P2, P3 sampai dengan P6. Ini screen-nya ikut atau berubah atau enggak? Enggak, Pak. Masih di slide 1. Curiga ini kalian. Oke, gini aja ya, biar apa namanya. Kalau ini Sudah ke slide kelihatannya. Nah, kita gambaran arus itu dia akan bernilai positif ya ketika searah dengan sadapannya, dan dia akan bernilai negatif ketika berlawanan dengan vektor sadapannya. Nah, standar lead ya, lead 1 itu beda potensi antara sadapan RA, right arm ya, tangan kanan dengan left arm ya, tangan kiri. Jadi vektor arah garisnya itu dari kanan ke kiri. Jadi kalau seandainya terjadi arus searah dengan sadapan EKG-nya, maka dia akan bernilai positif. Sedangkan kalau seandainya berlawanan, dia akan bernilai negatif ya. Dan lead 2 itu mengukur beda potensi antara tangan kanan dengan kaki kiri, right arm dan left leg ya, ini. Nah, di vektor arus sadapan ini adalah yang paling searah ya dari apa namanya vektor listrik jantung ya. Jadi arus listrik jantung dari mulai SA node sampai dengan apa namanya AV node dan seterusnya itu dia akan mirip arahnya dengan lead 2. Maka dari itu kadang-kadang sekilas kita itu lihat, pertama-tama yang kita lihat adalah paper yang kertas lead 2 dulu. Gimana lead 2-nya itu? Udah bagus belum? Kalau lead 2 habis lihat lead 2 baru yang sadapan yang lain ya. Dan sadapan ketiga ya, lead 3 ini mengukur beda potensi antara left arm ya, tangan kiri dengan left leg ya. Jadi arah vektor gayanya itu dari sini ke bawah. Nah, ini apa namanya? Begitu juga ketika arus beda potensi listrik itu mengarah searah, maka dia akan apa namanya bernilai positif di paper EKG-nya. Nah, kira-kira ini gambarnya ya, apa namanya gambar sadapannya. Jadi ini yang apa lead 1 bisa dilihat dari apa namanya tangan kanan ke tangan kiri, lead 2 tangan kanan kaki kiri, lead 3 dari tangan kiri ke kaki kiri. Nah, kira-kira begitu sadapan arah sadapan listriknya. Tentunya hasilnya akan sedikit berbeda ya untuk tinggi voltase dari sadapan listriknya.
Nah, ini ada unipolar limb leads ya yang diperkuat ya. Jadi vektor gaya arus sadapannya itu dari center ke arah tangan kanan, AVR ya, atau augmented voltage right ya, ini dari sini ke arah kanan ya. Lalu ada AVL ya, augmented voltage left ya, ini dari center ke arah tangan kiri, dan augmented voltage feed ini apa namanya ke bawah ya, dari center ke bawah. Nah, ini gambarannya. Ini AVR ya, arahnya ke situ, AVL yang minus 30 derajat, dan AVF itu plus 90 derajat. Nah, ini yang untuk melihat lebih rinci sebelah manakah ada masalah dari jantung, itu chest lead ya, unipolar chest lead ini kita bisa melihat lebih spesifik gangguan, katakanlah ada perubahan gelombang-gelombang tertentu yang menunjukkan ada iskemik atau infark pada miokard. Nah, ini bisa dilihat dari sadapan chest lead V1 sampai dengan V6 ya. Ini kita bisa tahu lebih persis ketika pada saat kita lakukan praktek ya. V1 itu posisinya di apa namanya, interkosta 4 sisi kanan sternum ya. Begitu juga V2 sisi kiri sternum. Lalu pemasangan V3 V3 ini di antara V2 dan V4 ya. V4 itu V4 itu ada di interkosta 5 ya, midclavicula kiri ya. Lalu kita pasang V4 dan V6 ya. V6 itu di apa namanya, mid axilla kiri ya, di interkosta 5. Jadi nanti lebih gamblang ketika dipraktek ya. Jadi pemasangan itu V1, V2 di interkosta 4 sisi kanan kiri sternum. Lalu pemasangan V4 itu di mid clavicula ya, di tengah klavikula di interkosta 5 ya. Lalu pemasangan lead 6 itu di interkosta 5 di mid axilla di bawah ketiak ya. Lalu V3 dan V5-nya di antara V3 di antara V2 V4 dan V5 di antara V4 dan V6. Nah, ini kira-kira gambaran sadapannya ya. Nah, ini untuk aksisnya. Nah, kita masuk ke kertas EKG sendiri ya. Mungkin adik-adik sudah sering lihat ya kertas EKG. Itu ada kotak-kotak kecil, ada kotak-kotak yang sedang ya. Ini kalau kotak kecil itu sendiri ukurannya 1 mili kali 1 mili, dan kalau yang kotak kotak besar itu 5 kali 5 mili ya. Kecepatan rekaman itu 25 mm per detik ya. Dan satu kotak kecil itu sama dengan 0,04 detik ya, ketika kita misalnya menemukan suatu gelombang dengan lebar 4 kotak kecil, berarti ini 0,12 detik gelombang itu durasinya. Kotak besar kotak horizontal ya, itu satu kotak kecil 0,2 detik ya, 0,4. Sedangkan untuk yang vertikalnya, yang sumbu
sumbu X ya kalau ke atas ya, ke atas bawah ya. Itu untuk voltasenya, untuk vertikal itu satu kotak kecil 0,1 milivolt dan yang besar 0,5 milivolt ya. Jadi gampang ya diingatnya ya. Nah, ini gambaran EKG normal ya. Yang kalian perlu perhatikan adalah adanya gelombang P ya, QRS dan T. Jadi ada satu siklus gelombang EKG atau satu periode denyut jantung itu ada menimbulkan ya gambaran sadapan listrik berupa gelombang P pada menggambarkan kontraksi dari atrium ya, dan QRS ini yang merupakan depolarisasi QRS ini merupakan gambaran dari kontraksi ventrikel ya, dan T ini pada saat repolarisasi ya. Jadi ketika lihat langsung ada nggak gelombang P-nya, ada nggak QRS-nya, ada nggak T-nya. Nah kalau udah ada ini kita bisa lihat ada satu gelombang EKG yang komplit ya, yang lengkap. Dan apa saja yang diukur ya tentunya gelombang P, gelombang QRS, segmen ST ya, ini juga menentukan segmen ST. Ada J point nanti, J point itu ending dari QRS, ini yang menentukan apakah ada tidaknya iskemia atau infak ya pada miokard. Nah, juga ada gelombang T ya. Kadang-kadang ada gelombang U ya, tapi ini enggak lazim ya. Dan PR interval juga ini diperhatikan terutama pada kasus-kasus gangguan konduksi ya, misalnya ada AV block dan sebagainya. Ini kita perlu lihat PR interval ya, apakah dia ada perubahan dari setiap periode gelombang atau menetap. Juga QT interval ini juga merupakan apakah ada perubahan atau memendek, atau dia QT intervalnya masih dalam kisaran nilai normal atau dia memanjang atau memendek. Nah ini kita lihat ya satu persatu gelombangnya. Gelombang P itu depolarisasi atrium ya, ini apa namanya, kalau nggak ada gelombang P ini berarti atriumnya tidak berkontraksi, katakanlah kira-kira begitu. Tapi ini sadapan listriknya ya, mungkin ada satu hal tertentu yang memang gagal menyadap listrik, bisa juga, misalnya ada elektrodenya yang kurang bagus dan sebagainya, jangan langsung vonis ya, kita harus recheck. Oke, ini tinggi tidak boleh lebih dari 2,5 mm ya. Ini berapa volt berarti tingginya kalau 2,5 mm? Berapa? Masih ingat yang di belakang? 2,5 berarti 2,5 milivolt ya. Satu kotak kecil itu sama dengan 0,1 Gimana, masih ingat barusan? 1 milivolt ya, berarti 2,5 kotak ya. Lebarnya 0,08 sampai dengan 0,1 detik
Ini berarti berapa kotak nih? 0,08. Berapa kotak kecil? 2 ya, Pak. 2 kotak kecil sampai dengan 2,5 ya, kotak kecilnya. Oke. Dan posisinya ini selalu positif, artinya kalau positif itu defleksi ke atas ya. Dia akan muncul ke atas di lead 2 ya, dan di lead AVR. Oh, di AVR negatif, sorry, AVR negatif karena dia akan berlawanan dengan sadapan ya. AVR itu akan vektornya ke atas kanan, sedangkan vektor listrik jantung itu ada dari tangan kanan ke kaki kiri ya. Kalau AVR justru kebalikan dan selalu negatif di AVR. Berikut gelombang QRS ya, ini biasanya jadi perhatian penting karena QRS ini ventricle kontraksi ya, di mana yang kita tahu kontraksi ventricle ini adalah salah satu penentu dari adekuat tidaknya curah jantung ya, karena ventricle kiri terutama itu adalah memenuhi kebutuhan cardiac output untuk seluruh tubuh ya. Jadi curah jantung itu tergantung dari kontraksi ventricle ya. Lebarnya 0,06 detik sampai dengan 0,1 detik ya. Ini berarti kira-kira 1,5 sampai dengan 2,5 kotak ya, ini lebarnya ya. Tingginya itu semakin searah dengan sadapannya, semakin searah dengan vektor listrik jantung, maka dia akan semakin tinggi ya. Berarti nanti kalau seandainya semakin tidak searah, artinya enggak searah sekali ya, misalnya dia agak miring begini tapi masih sama sadapannya, itu akan semakin rendah ya. Ini gelombang terdiri dari Q defleksi ke bawah pertama, R ke atas, dan S ke bawah ya. Jadi tiga defleksi ke bawah, ke atas, dan ke bawah, QRS. Oke, berikut gelombang Q ya. Q ini defleksi negatif pertama dari QRS kompleks ya. Yang kita tahu QRS kompleks itu depolarisasi ventricle. Ada yang kita harus perhatikan, gelombang Q ini tidak boleh terlalu dalam ke bawah ya. Jadi kalau seandainya gelombang Q itu dalam sekali, ini kita curigai adanya gangguan pada miokard ya, mungkin terjadi infak miokard atau infak miokard biasanya kalau dalam sekali. Ini misalnya ke atasnya 4 ya, 4 besarannya 4, ke bawah itu tidak boleh lebih dari 1, atau dalamnya gelombang Q ya, itu tidak boleh melebihi 25% daripada gelombang R ya. Jadi kalau gelombang R-nya 4, gelombang Q tidak boleh melebihi dari, harus kurang dari 1 ya. Oke, lalu ada gelombang R, ini defleksi positif ya, setelah gelombang Q ke bawah lalu tarik ke atas ya. Ini gelombang R ini akan positif di lead 1, 2, V5, V6 ya. Dia akan selalu positif di sadapan 1, 2, 5, dan 6 ya, V5, V6. Berikut gelombang S ya, ini defleksi negatif setelah R ya. Ini akan terlihat di AVR dan V1 ini dalam ya.
dan semakin berkurang dalamnya mulai V2 sampai dengan V6 ya. Oke. Gelombang T ya ini repolarisasi ventricle ya. Ini positif di lead 1 2 V3 sampai V6. Kurang dari 10 ya milimeter di lead yang chest lead ya, dan kurang dari 5 mm di sadapan 1 2 3 ya. Lead ekstremitas itu yang kita pasang di ekstremitas ya, misalnya ke tangan, kaki. Nah, ini lead ekstremitas yang prekordial ini yang ditempel di chest lead ya. Dan minimal 1 kotak ya gelombang T itu. Gelombang U ini kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada ya, ini idiopatik ya, kadang-kadang terkait dengan imbalance elektrolit dan sebagainya. Berikut yang nilai-nilai yang perlu kita perhatikan juga adalah PR interval ya. PR interval ini jarak antara awal gelombang P ya dengan sampai dengan awal QRS ya, awal gelombang QRS ya. Jadi ini bukan PR interval itu sampai dengan titik R-nya ya, enggak. Awal gelombang P sampai dengan awal QRS. Nilai normalnya PR interval ini 0,12 ya. 0,12 itu berarti berapa kotak? 3. 3 ya, sampai dengan 0,2 detik ya. 3 sampai 5 itu ada tulisannya di samping ya. Oke, berikut QT interval ya. Ini gambaran depolarisasi dan repolarisasi ventricle ya. Ini QT ya. Permulaan gelombang QRS ya, Q sampai dengan akhir gelombang T ya. Ini nilai normal 0,42 detik ya, atau ada juga beberapa literatur itu 10 kotak ya, atau 0,4 ya, tapi bisa ditoleransi dengan sampai dengan ya 10,5 kotak boleh lah, 10 lebih sedikit ya. Nah, nilai normal lebarnya tidak boleh ya, kurang lebih maksimal 10 kotak lebih dikit. Nah, ini J point atau titik J, ini akhir depolarisasi ventricle ya. Nanti ini untuk menentukan dia segmen ST-nya itu merupakan ST elevasi atau depresi, ini tergantung dari titik J point. J point ini akhir dari depolarisasi ventricle. Idealnya, normalnya itu berada di posisi isoelektrik. Isoelektrik itu adalah garis, nah ini baseline dari gelombang ini. Nah, J point harusnya isoelektrik. Di beberapa keadaan patologis dia akan berada di sini. Ini namanya nanti segmen ST-nya akan elevasi, atau dia berada di sini akan depresi. Jadi idealnya dia akan berada di isoelektrik sini ya. Nah, ini segmen ST ya. Ini diukur dari J point tadi ya, akhir dari QRS ya, sampai dengan awal gelombang T ya. Nah, ini normalnya itu adalah dia isoelektrik ya. Ini kalau begini dia ST elevasi ya. Harusnya dia berada di posisi di sini ya, J point-nya ya, isoelektrik ini naik ya. Ini contoh ST segmen yang ST elevasi ya. Kita masuk mulai di interpretasi ya, EKG ya. Nanti
tolong disiapkan waktunya untuk kita lakukan praktek baik untuk melaksanakan pemeriksaan maupun interpretasi dari kertas strip EKG itu sendiri ya. Nah, untuk frekuensi kita bisa ukur ya jarak dari gelombang R ke-1 ke gelombang R kedua. Ya. Ini R to R interval ya, berapa kotak ya. Kalau seandainya kita mengukur jaraknya itu menggunakan kotak kecil, maka 1.500 dibagi kotak kecil ya. Sedangkan kalau seandainya kita menggunakan penghitungan jarak antara R1 dengan gelombang R yang kedua itu menggunakan kotak yang besar ya, yang 5 mili ya, maka kita menggunakan 300 dikurang jarak R ke R ya. Ini kita akan dapat frekuensinya ya. Untuk irregular Bapak kurang prefer ya. Untuk irregular ini memang harus dihitung betul. Kalau pendapat pribadi Bapak ya, ini kalau rumusan ini kadang-kadang kalau ini dari literatur ya, tapi kalau Bapak pribadi lebih baik direkam full 1 menit, kita hitung ada berapa gelombang, karena itu lebih akurat. Karena kalau irregular dengan rumus ini kadang-kadang suka kurang akurat ya. Tapi bolehlah untuk sekedar wawasan pengetahuannya. Nah, lalu kita lihat berikutnya gimana dari untuk merekam kertas strip EKG kita setidak-tidaknya merekam 3 periode gelombang ya, jangan cuma 1 terus selesai, yang penting dapat 1 gelombang, enggak, jangan ya. Atau 2 gelombang, jangan. 2 gelombang juga kita nggak bisa ada pembanding. Setidak-tidaknya kita merekam 3 periode gelombang ya, atau PQRST kompleks itu sebanyak 3 gelombang ya, 3 periode. Karena apa? Kita ingin tahu apakah irama denyutnya itu normal atau irregular atau abnormal ya. Taunya dari mana? Dari jarak R ke R itu harusnya kalau ketika dia normal, R ke R yang satu, R ke R yang berikutnya itu akan sama. Kalau kita merekam 1, kita nggak bisa ngukur jarak R ke R. Merekam kedua bisa ngukur R ke R, tapi cuma 1. Kita nggak bisa ada pembanding. Jadi paling tidak ada 3 gelombang, jadi jarak dari R1 ke R2 itu sama dengan R2 ke R3 ya. Ini dinamakan normal. Ketika dia ada perbedaan berarti iramanya irregular ya. Lalu kita lihat gelombang PR intervalnya, apakah jaraknya itu 3 sampai 5 mili atau 3 sampai 5 kotak kecil. Kalau seandainya sudah memenuhi berarti dia masuk ke gelombang yang normal, nggak ada impairment atau patologis ya. QRS lebarnya apakah 0,6 sampai 0,12 ya. Ini sorry tadi di atas salah 10 ya. Ini 12 sorry, bukan 10 ya. Dan QT interval ya, apakah dia kurang dari 0,42 detik atau kurang dari setengah RR interval ya. Nah, untuk aksis ya kita lihat juga ya apakah ada masalah di sistem konduksinya, apa dia kecenderungan ke kiri atau ke kanan ya. Ini juga kita bisa menghitung aksis pada sumbu horizontal ya, itu kita menggunakan lead 1 ya, sedangkan
sumbu vertikal kita menggunakan AVF ya untuk mengukur posisi aksisnya. Sebetulnya berapa derajat aksis jantung ini, aksis vektor listriknya ya. Lalu gelombang P ya, ini gelombang P idealnya biasa ya, cuman 1 ya. Cuma ada yang impairment, kadang-kadang bentuknya itu seperti runcing ya atau melekuk ya, agak melebar ya, P mitral ya kita sebutnya, atau dia runcing tinggi ya. Ini terjadi akibat dari dilatasi ya, atrium ya, sehingga voltasenya atau agak berlebih. Ini aksis ya, aksis normal itu minus 30 sampai dengan plus 90 ya, itu aksis normal. Kalau deviasi kiri atau akan deviasi kanan. Ya, ini biasanya akan kita bisa menegakkan diagnosa untuk apakah dia ada blok pada bundle branch, baik left bundle branch atau right bundle branch. Ini iskemia ya, ST depresi ya, terjadi iskemia ya. Kita lihat J point-nya ya. Harusnya dia isoelektrik ya. Nah, ini enggak isoelektrik ya. Nah, ini kalau ada depresi ya, ini ada potensi dia terjadi iskemia pada miokard ya. Dan ada juga gambaran iskemia selain segmen ST tadi juga gelombang T yang terbalik ya, T inverted ya. Ini juga bisa menggambarkan terjadinya iskemia ya, tapi T inverted yang yang spesifik ya, yang memang kita bisa lihat di sini dia udah terbalik ya, dia lancip ya. Kalau terbalik aja ketika sadapan gelombang itu berlawanan dengan vektor gaya jantungnya, listrik jantung ya, memang dia bisa aja terbalik. Tapi kalau seandainya terbalik yang khas ya, misalnya terbalik dan posisinya seperti ini, lancip, ini gambaran dari iskemia miokard. Nah, ini pada kondisi injury ya, injury pada jantung ya. Nah, ini bentuk. Nah, ini T inverted yang lancip ya. Kalau dia melengkuknya landai ini nggak bisa. Ini bentuk-bentuk dari gelombang EKG ya. Ini kalau seandainya kita lihat yang A ya, ini infak tapi tipis ya, infaknya ya, QR-nya ini lihat seperti ini ya. Tapi kalau seandainya udah bentuk terbalik seperti ini udah tebal ya infaknya ya. Nah, ini justru kadang-kadang apalagi kalau udah udah hilang nih, R-nya nggak ada nih. Jadi QS ya. Jadi ini betul-betul sudah infak, lapisan miokard itu udah infak secara total ya di segmen tertentu ya. Nah, ini evolusinya ya, ini fase akut ya, dan yang seperti ini udah kalau gambaran seperti ini
dia infak lama, artinya udah cenderung menetap. Kalau ini yang masih berevolusi ya, atau terjadi perubahan dari segmen ST. Nah, kita ketika dirujuk ya pasien-pasien dengan gangguan kardiovaskuler, kalau justru yang infak lama ini relatif cenderung kondisinya lebih stabil. Justru yang sedang fase akut seperti ini, yang berevolusi ini, kita harus hati-hati ya, jangan malah memberikan beban pada jantung yang lebih. Nah, ini akan memberikan penderitaan yang lebih kepada jantung, malah dia bisa terjadi perluasan pada infaknya ya. Jadi kalau seandainya EKG ada perubahan EKG, nah kalian harus ini ya, lihat teliti ya, apakah ini berarti ini masih kondisi yang tidak stabil. Jadi kita harus hati-hati dalam memberikan beban ya kepada jantung dalam intervensi kita. Oke, ini akut ya anteroseptal ya, tentunya ini masalah posisi ya anteroseptal, karena yang di V1, V2, V3 ya gambarannya kurang lebih seperti ini, infak akut anteroseptal ya, karena dia di depan ya anteroseptal itu. Ini contohnya ya, yang B posterior ya, di posterior V1, V2, V3. Untuk melihat lokasi ini bisa lokasi infak itu kita bisa untuk bagian inferior kita lihat ada di lead 2, 3 dan AVF dan seterusnya ya, kita bisa melihat gambaran EKG pada sadapan yang mana ya ini. Ini contoh-contoh ya, beberapa contoh abnormal dari EKG ya, ada yang namanya sinus bradikardia ya. Ketika kita didengarkan dengan irama sinus ya, sinus itu berarti reguler ya, dia triggernya itu dari SA node ya, sinus bradikardia, cuma ya irama teratur, cuma dia punya frekuensi itu di bawah irama sinus itu sendiri ya. Kalau kita dalam hal normal ya, sinus itu men-trigger signal itu 60 sampai dengan 100 ya. Makanya ketika kita mendengar sinus bradikardia, maka dia iramanya normal tapi frekuensinya di bawah 60. Ketika kita mendengar sinus takikardi, begitu juga tapi frekuensi di atas 100 kali ya. Ini dalam dalam posisi resting ya. Tentunya saya sinus takikardi, ngapain? Jogging ya, lari. Ya enggak termasuk abnormal EKG, karena memang itu kerja fisiologis ya, ada yang namanya saraf otonom yang mempengaruhi permeabilitas dari membran, sehingga terjadi percepatan depolarisasi dari miokard itu sendiri ya, dari SA node itu sendiri. Nah, ini ciri-cirinya iramanya teratur ya, kita tahu dari mana, berarti jarak dari R1 ke R2 sama dengan R2 ke R3 sama dengan R3 ke R4 dan seterusnya ya. Jarak QRS sama semua, frekuensinya aja yang di bawah 60. Jadi dia punya PQRST lengkap ya, tapi dia punya frekuensi di bawah 60. Berikut sinus takikardi ya, sama ya dengan bradi ya, cuma ini opposite-nya ya. Kalau bradi itu di bawah 60 tapi takikardi di atas 100 kali per menit denyutnya. Berikut ada sinus block ya.
ini sama dengan sinus Ares ya. Ini ada pause ya. Jadi ada kalau kita dengar di ruang ICU atau apa namanya ruang gawat darurat itu ada kalau EKG tit 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 terus bunyi lagi tit tit. Nah, ini sinus block ya. Ini gapnya 2 kali R ke R. Jadi ada seperti 2 periode apa namanya gelombang yang hilang. Ini sinus block ya. Ini sinus Ares kok pada hilang ya. Sebentar. Oke. Sebentar. Nah, ini sinus Ares ya. Ini sinus block 2 kali periode gelombang muncul. Sinus Ares ini lebih dari 2 periode. Jadi kalau yang tit 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 tit, itu sinus apa tadi? Sinus block ya. Kalau Ares dia panjang. Kalau nggak muncul lagi ya innalillahi ya. Ini tapi dia muncul lagi setelah itu ya gelombangnya. Terus ada apa namanya bundle branch ya. Ini QRS kompleks lebih dari 0,12 detik ya. Kalau apa namanya perubahan gambarnya ini tergantung dari posisi sadapan listriknya ya. Yang jelas dia punya QRS kompleks itu lebih dari 12 detik ya. Lalu ada first degree AV block ya. Ini AV block derajat 1 ya. PR intervalnya itu lebih dari 0,2 detik ya, tapi dia konsisten ya, memanjang, PR intervalnya memanjang konsisten. Ini AV block derajat 1 ya. Kita lihat ini gelombang P, ini QRS ya, dari sini ke sini dengan dari sini ke sini dengan dari sini ke sini sama, tapi di luar nilai normal ya. Artinya terjadi pemanjangan PR interval, tapi pemanjangan yang konsisten. Ini first degree AV block. Lalu ada AV block second degree ya, tipe 1 ya. Ini secara progresif manjang ya. Manjang, pendek. Normal. Manjang, normal. Manjang, normal. Ini secara progresif apa namanya memanjang ya. Dan ada yang hilang ya. Nah, ini yang second degree AV block tipe 2 ya. Nah, ini PR intervalnya apa namanya? Ini normal ya. Normal. Oh, ini kurang panjang nih. Tapi ada yang apa namanya? Ini nggak ada normal. Ini nggak ada QRS-nya, ini normal. Ini nggak ada QRS-nya, ini normal ya. Ini yang tipe 2. All or nothing ya. Oke, ini yang third degree ya, atau derajat 3 ya. Jadi kalau untuk yang derajat 3 ini antara gelombang P ya
ini tidak berhubungan dengan QRS-nya ya. P wave are completely blocked ya. Jadi antara SA dan AV itu nggak nyambung ya. Jadi di sini ada P, di sini ada P, di sini mungkin ada P, di sini ada P. Di sini nggak ada, ini P-nya di sini bukan men-trigger ke sini ya. Antara P dengan QRS itu masing-masing. Kalau seandainya dia ada posisi di sini bukan berarti apa namanya ini terus men-trigger QRS, tapi enggak, ini sendiri, ini sendiri. Ini sendiri, ini sendiri. Jadi ini sendiri. Ini ada lagi nih di sini. Jadi kalau seandainya memang posisinya kayak normal itu kebetulan ya, karena pada third degree ya itu apa namanya antara P dengan QRS itu tidak nggak ada hubungannya ya. Atau dengan istilah lain ini apa namanya total AV block ya, third degree itu total AV block. Kalau yang ini apa namanya ada, enggak. Kalau yang ini manjang hilang normal, manjang hilang normal. Kalau yang ini manjang tapi konsisten ya. Kalau third degree ini masing-masing antara P dengan QRS ini enggak nyambung ya. Jadi kapan ada P ya terserah aja posisinya di mana, QRS juga terserah aja. Kalau seandainya memang terlihat seperti posisinya normal ya kayak gini, ini apa namanya ketidaksengajaan, kebetulan ya. Lalu ada gelombang abnormal lagi atau kita suka bilangnya gelombang gelombang jelek ya, atau bukan jeleknya, gambarannya yang kurang bagus ya. Yaitu kadang-kadang istilahnya ada yang bilang prematur beat ya, ada yang ekstrasistol ya. Di sini istilahnya kita pakai PVC ya, premature ventricle contraction ya, ini atau ventricle extrasystole ya. Kadang-kadang ada beberapa literatur yang menuliskan ini sebagai gini aja lah biar ventricle extrasystole ya di sini. Di sini ada gelombang yang seperti ini nih. Tiba-tiba ada ini ekstrasistol nih. Ada kejadian sistolik di jeda-jeda ini ya. Nah ini kalau andai ada gelombang PVC atau VES ini kita lihat ya. Dalam 1 menit itu muncul berapa ya. Kalau udah muncul katakanlah sampai 6 ya di 1 menit kontraksi 1 menit gambaran EKG. Nah, kayak ini kita harus hati-hati ya, jangan kalau kita berikan intervensi berarti kita harus jangan terlalu kasih beban berat atau mungkin amannya kita berhenti ya. Karena ketika ada ekstrasistol muncul banyak ya, ini potensi terjadi ventricle fibrilasi ya. Nah, kita kan nggak mau hal itu terjadi pada pasien kita ya. Oke, ini apa namanya gambaran hipertrofi ventricle ya. Ini ada apa namanya tinggi gelombang R ya di V1 ini lebih dari 5 mm ya. Jadi gelombang P-nya ini tinggi ya. Ini salah satu gambaran dari apa namanya hipertrofi ya dari ventricle ya. Kalau hipertrofi ini kita lihat voltasenya dia akan terjadi tinggi ya. Ini ventricle. Oh ya, ventricle ya. Ini hipertrofi ventricle ya, cuma apa namanya
mungkin di sadapan yang berbeda ya. Ini ventricle kanan, ini ventricle kiri. Posisinya yang di atas tadi udah dilihat ya. Kalau ingin melihat posisi tertentu, bisa merujuk ke sadapan yang memang menyadap aktivitas listrik di posisi jantung tersebut ya. Ini ada gambaran hipokalemi ya. Ini muncul gelombang apa namanya U ya. Ini bisa terjadi karena apa masalah imbalance dari elektrolit ya. Ini misalnya gelombang U-nya seperti itu ya, ada yang melandai dan ada yang mendekat dan sebagainya. Ini apa namanya, yang A itu UT yang prominent ya, yang apa namanya semakin kaliumnya semakin apa namanya menurun ya, hipokalemi, dia akan semakin malah justru gelombang T-nya yang hilang ya. Ini hiperkalemi ya. Hiperkalemi justru apa namanya gelombang T-nya tinggi-tinggi ya. Normal ini hipokalsemi ya, hiperkalsemi ya. Ini kalau pada hipo dia akan memanjang ya. Segmen ST-nya ini juga kalau hiperkalsemi akan memendek ya. Ini efek obat-obatan ya, obat digitalis ya. Ini apa namanya terjadi ST depresi ya, yang gambaran seperti ini ya. Nah ini jangan langsung dituding kalau ada perubahan EKG dari gambaran normalnya, kita harus cermat juga melihat status pasien, data-data pasien, atau kita wawancara ada obat-obatan yang diminumkah, obat-obat digitalis dan sebagainya. Ini gambaran untuk perikarditis ya, cekung ke atas ya. Ini apa namanya, Q-nya nggak muncul ya karena dia ST elevasi ya. Oke, itu gambaran singkat ya tentang EKG. Mungkin kita bisa lebih mendalami lagi, mencermati lagi ketika kita bisa melakukan praktek ya. Sekaligus kita bisa lihat strip EKG yang hasil rekaman dari kita semua. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan. Silakan bila ada adik-adik semua mungkin ada pertanyaan atau diskusi atau pendapat tentang materi EKG ini. Terima kasih, silakan. Ini kalau udah diem aja ini Bapak terjemahkan berarti udah cukup paham ya dengan materi yang disampaikan. Mungkin tinggal nanti kita bisa sama-sama melakukan praktek ya, bisa sama-sama menghitung, menginterpretasi gambaran gelombang EKG secara yang basic ya, artinya nggak nanti kan ada yang lagi kalau gangguan seperti ini, evolusi dan sebagainya, itu nanti berikutnya sesuai dengan minat kalian ya. Gimana? Nggak ada? Aman, terkendali? Baik, kalau nggak ada, mana si pennya udah bisa keluar nggak suaranya? Coba. Iya, izin menjawab Bapak. Oke, ya. Gimana, kapan bisa kita lakukan prakteknya? Untuk prakteknya kan sebenarnya jika mengikuti jadwal itu setelah teori ya Pak. Cuma Ya, mungkin nanti si pen akan carikan waktunya dan menginformasikan.
Bapak ada materi lagi nggak untuk pemeriksaan penunjang? Ada Bapak. Kapan itu? Sebentar Pak. Bapak ada materi lagi itu di pertemuan 12 Pak pada tanggal 13. 13 apa? April. Iya Bapak. Oke, kalau gitu nanti tanggal 13 April kita jangan Zoom ya. Langsung aja di lab, nanti Bapak nyampein materinya sekaligus praktek yang EKG dan apa yang berikutnya tanggal 13 itu? Tanggal 13 ini jenis-jenis USG Bapak. Oh, pemeriksaan USG. Berarti nanti tanggal 13 itu biar kita di lab nanti sampaikan materi USG dan kita praktek EKG dan USG. Tanggal 13 ya. Bapak. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi dari adik-adik semua, mungkin Bapak cukupkan ya pertemuan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Bapak izin leave room duluan ya. Baik Ya, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.